hari ini kebetulan terlapor ibu yang berinisial N ya sudah hadir tadi di dalam acara RJ. Namun demikian sampai detik ini belum ada titik temu, sehingga ya harus menunda waktu lagi. Nah, artinya hampir 1 tahun apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yulia ini betul-betul masih dalam penantian dan belum ada rasa keadilan di sini. Gitu. Oke, tapi tadi kabarnya Bu Nungki sendiri sudah berbicara dengan Mami katanya. Iya, ya itu kan makanya dia kan RJ ingin ya saya terbuka untuk etikat baik ya, dan mana kenapa saya bisa laporkan ini masalah surat sertifikat yang sudah diciptakan, bukan personal lagi ya, itu sertifikat itu. Jadi biar bagaimanapun ini sudah melanggar hukum dan harus ditindaklanjutkan ya, seperti itu. Jadi saya kasih gambaran ke dia bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Walaupun saya berkomunikasi baik selama ini, ya kalau dia jahat saya juga nggak berkomunikasi. Kita kan tidak tahu orang berniat baik tapi tahunya buntutnya seperti ini. Itu ya yang saya alami dan mungkin ya dari pihak terlapor pun begitu. Kerugian ibu apa saja? Kerugian saya itu kan saya hampir setahun saya jauh dari anak. Sikap anak saya sampai detik ini belum ada komunikasi Bu ya? Belum ada komunikasi ya, makin menjauh karena ada support dari Ibu N ini ya, dukungan. Dan seperti hal yang kasus saya yang penganiayaan itu ternyata kan disupport juga oleh Bu N ini. Itu kenyataannya karena di kendaraan-kendaraan ataupun yang lainnya saya juga ini bukti. Saya semua itu tidak omongan, saya pelajarin. Saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Satu seperti silsilah itu adalah melanggar ya, karena saya tidak membuat, menandatangani ataupun memberikan identitas anak saya ataupun saya ya. Jadi bukan merasa saya ingin berbuat sesuatu kecewa, tidak. Ini ada pelanggaran. Dan satu, untuk saya laporkan kasus penganiayaan, saya laporkan mantan suami saya karena ya saya mau mati, itu aja ya, dan didukung oleh Ibu N. Jadi itu ya, kerugian saya cukup. Ada dugaan bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Ibu Yulia klien kami ini, ada dugaan ya, ada dugaan berdasarkan adanya alat bukti tentunya Bu ya. Iya. Ibu N ini juga ada peran di peristiwa penganiayaan itu. Sekilas Bu, flashback sedikit, awalnya seperti apa sih kronologis awal sehingga sampai yang perebutan yang soal anak ibu sendiri? Hanya pertemanan aja, karena dia bilang ingin ingin menganggap Frederica seperti anaknya, karena dia mensupport Fred, bukan support dia menyekolahkan atau apa, tidak. Pada saat anak saya di dalam ajang Putri Indonesia, dia ada di England, dia berkomunikasi ke saya dulu ya, dia support. Awalnya mau support, bukan mau jadi anak. Dia support terus kegiatan saya dengan sosial, dia aku mau bantu. Baik, namanya orang berbuat baik ya, komunikasi kita baik. Saya melihat backgroundnya dia, siapa dia ya, ada keluarganya di sini dan dari mana ya, oke, mungkin keluarga baik-baik, saya terima dengan baik. Komunikasi, saya baru ketemu sekali pada saat tahun lalu dia datang ke Indonesia, dan itu dia datang dan ketemu anak saya pun, anak saya menghindar awalnya ya. Jadi selama ini hanya komunikasi ke anak saya belum tuh dekat, jadi dia mendekatin saya dulu. Lama-lama dia mau dengan ketertarikan dengan mungkin Fred, mengatakan seperti saya ingin Fred jadi anak saya ya, ingin bantu. Nah, saya berpikiran positif ya, mungkin dia ingin punya anak, tapi kan sekedar omongan. Terus dia mau menjadikan anak saya apa sih yang jadi gelar ya, memberikan gelar. Oh oke. Gelar kerajaan. Nah, gelar kerajaan itu aja, kagak mau jadikan aku bikinin silsilah ya. Tidak dijelaskan soal silsilah, hanya gelar. Nah, saya tunggu-tunggu gelar itu mana. Dari pihak kerajaan pun gelar tidak ada yang datang. Alasannya COVID, dia kan nggak datang di England, tapi kan ada keluarganya. Tidak dijelaskan prosedur ataupun apa, itu gelar ya.
Nah, kalau untuk jadi anak hanya omongan. Siapa sih yang nggak ini? Saya juga nggak ada apa-apa. Saya pikir nggak serius, cuman dalam ini aja. Nah, tiba-tiba datanglah surat silsilah itu yang menyatakan bahwa Fredrika adalah anak biologis dari Ibu N yang menjadi terlapor. ya, itu yang saya shock. Saya pertanyakan itu ke anak saya, diem. Masih saat itu masih ada mantan. Saya tanyakan itu, tolong ditanyakan sebagai seorang bapak, kan harus pro ke saya. Tapi nggak, mereka seperti pada diam. Saya pertanyakan lagi ke Ibu Nongki, kamu mau setuju? Begitu jawabannya. Nah, jadi saya investigasi sendiri untuk kebenaran surat ini, tidak langsung melapor ya, perlu di ini. Saya ada etikat menyelidikin sampai ke kerajaan. Somasi juga. Ya, diisomasi. Dan tadi pun saya bilangkan ke Ibu N, kenapa kamu tidak mau minta maaf sebelum saya ada pelaporan? Etikat baik dari awal. Tadi ada permohonan maaf nggak? Hah? Dari Permohonan maaf, tapi kan untuk saat ini setelah mau kemana, ini mau kita teruskan atau tidak? Begitu, tapi kan baru omongan, kita kan harus tertulis. Ya, dia cuman ya udah katanya alasannya dia minta maaf sebelum. Loh, minta maaf kemana? Nah, tidak ke Bang Sunan, ke pengacara saya. Kamu bikin YouTube sendiri, kerajaan pun tidak ada minta maaf. Pengacara saya sudah kasih somasi. Sampai sekian ini pun tidak ada. tidak ada tanggapan. Tidak ada anggapan. Alasannya katanya anak saya. Alasannya dilarang. Saya bilang, kamu seorang ibu yang mengaku anak, seharusnya tahu perbuatan apa yang salah. Dan agama kamu ada ajarin dengan ini. Itu kan perbuatan salah, kenapa kamu turutin? Nah, sekarang akhirnya begini, karena kamu dengerin katanya anak saya. Sekarang dia ngeblangin anak saya. Perlu dia, kita kan nggak tahu, itu kata dia. Saya dilarang sama anak saya untuk minta maaf sama Sunan. Itu anak saya dibilang tadi. Kan belum tahu. Kata dikit-dikit anak saya. Gitu. Oke, itu sekilas terkait dengan laporan kita di Polda Metro Jaya. Nah, kita juga mau update terkait dengan kasus laporannya Bu Yulia yang mengalami penganiayaan pada saat itu yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh Polres Tangerang Selatan. Ya, yang dimana Bu Yulia melaporkan mantan suaminya, yang dimana pada saat peristiwa penganiayaan itu ada disaksikan oleh Fredrika. Dan Fredrika itu datang bersama-sama ya, bersama-sama ke rumah itu ya. Bahkan Fredrika menurut keterangan dari klien kita adalah melihat bagaimana mantan suaminya atau mantan bapak sambungnya itu sedang melakukan kekerasan terhadap ibunya, tapi Fredrika diam saja, Bu ya. Iya. Nah, saya bisa menyimpulkan dari kacamata hukum. Artinya, kalau menurut kacamata hukum kami, Fredrika itu tidak bisa lepas dari satu rangkaian perbuatan dugaan pasal yang kita laporkan di Polres Tangerang Selatan. Maka saya mendorong juga meminta kepada pihak Polres, dalam hal ini penyidik dan Kanit, supaya juga menetapkan status Fredrika sebagai tersangka. Seperti yang saat ini terlapor, Pak Simon sudah tersangka. Ya, mungkin Pak Dedi bisa jelasin tersangkanya. Jadi akibat dari permasalahan yang berawal dari Ibu N ini, nah secara psikologis klien kami mengalami gangguan. Nah, maksud saya salah satu artinya sampaikan statusnya saat ini atas laporan kita, Pak Simon tuh apa, si Fredrika bagaimana, sampai itu aja. Untuk status pelaporan kita di Polres Tangsel terhadap saudara Simon pada tanggal 23 Juni kemarin, kita sudah dikasih tahu oleh pihak penyidik unit PPA bahwa Simon sudah menjadi tersangka. Nah, mungkin sekarang ini karena ada permohonan dari PH-nya, dia dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Oke, Fredrika gimana Fredrika? Fredrika cuma baru sebatas sebagai saksi aja. Nah, itu yang kami dorong, bagaimana musyawarah dengan tim ini harus dijadikan sebagai tersangka juga. Tersangka juga, karena tidak bisa lepas ya, dimana seseorang datang bersama-sama
ya, terus melihat ada satu peristiwa yang mungkin saja bisa berakibat fatal kepada klien kami, tapi Fredrika kami duga membiarkan peristiwa itu sehingga Ibu Yulia klien kami harus merangkak ya pergi ke rumah sakit seorang diri. Itu yang sangat saya sayangkan. Rasanya saya yang pernah menjadi kuasa hukum atau pengacaranya Fred, saya tidak percaya awalnya mendengar kok bisa ya seorang Fred, seorang anak melihat ibunya sedang dianiaya oleh mantan bapak sambungnya tapi tidak melakukan upaya apa-apa. Maka saya meminta jangan segan-segan untuk Polres Tangerang Selatan juga menetapkan Fredrika sebagai tersangka, gitulah, atas perbuatannya, atas perannya di situ. Bang, Itu ya Bu ya. Mami tadi kan pas dari itu yang pas dari ini balik lagi ke kasus tadi, ini tadi Ibu Nungki bilang nggak ada perubahan akta ya, akta nama dan ini gimana tadi pas proses dalam gimana tadi dia membantah semuanya tidak ada gitu gimana itu Mami? Jadi gini teman-teman, dan kita Bu Yulia hadir di sini sebagai warga negara yang baik, mendapatkan undangan atas inisiasi sesuai dengan katakanlah petunjuk arahan dari Pak Polri tentang petisi ya untuk RJ, dan kita sudah hadir gitu. Nah, dalam pertemuan itu ini harus kita jelaskan terlebih dahulu kepada publik gitu, bahwa adanya dugaan, bedakan antara menganggap seorang anak dengan adanya dugaan menghilangkan asal-usul seseorang. Iya. Tolong dibedakan. Seperti layaknya saya menganggap seperti anak kandung sendiri juga, ponakan kandung sendiri juga gitu kepada putri dari Pak Sunan Kalijaga Salma, kan gitu. Nah, disinilah yang harus diperjelas dan dipertegas, karena di dalam katakanlah secari kertas itu sangat terang benderang yang menerangkan salah satunya adalah Fredrika itu binti saudari N. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terhadap garis silsilah yang menerangkan bahwa itu adalah garis keterangannya di situ jelas biologis. Inilah yang harus bisa dipilah gitu. Nah, kami sebetulnya menginisiasi terhadap RJ ini menyikapi dengan baik gitu. Namun sampai dengan detik ini kami belum mendapatkan ya, kita kuasa hukumnya nih ya, entah dengan klien kami Bu Lia ya, kami selaku kuasa hukum belum pernah menerima itikat baik dari terlapor untuk melakukan permohonan maaf baik tertulis maupun lisan gitu. Jadi tolong teman-teman itu dipilah. Nah, di sisi lain terhadap kasus klien kami juga Ibu Yulia terhadap dugaan kekerasan gitu. Selain kami meminta tadi ya secara jernih terhadap Fredrika, namun kiranya berkenan kewenangan penyidik gitu. Karena ini kan pasal yang diterapkan juga kan adalah pasal kekerasan gitu loh. Kami memohon juga untuk dilakukan seperti layaknya case-case yang lain. Penahanan. Kami minta itu. Yang kami minta itu adalah rasa keadilan terhadap klien kami. Para korban-korban wanita. Dan korban-korban wanita lainnya gitu. Jadi kami meminta itu yang sekiranya secara apik dan baik oleh pihak penyidik untuk dilakukan penahanan kepada saudara Simon gitu. Karena sudah ditetapkan menjadi tersangka, betul gitu ya. Di sisi lain juga tolong untuk ditelusuri dan dikaji betul, ditelah betul gitu. Dugaan daripada saudara Fredrika yang terkesan membiarkan peristiwa itu terjadi. Karena Fredrika ada saat itu ya, dia melihat, dia mengetahui, dan dia mengalami dan dia merasakan apa yang terjadi peristiwa saat itu. Saya kira itu. Bu Yulia, tadi gimana emang? Di dalam dia mengakui merubah aktenya atau seperti apa tadi berdiskusi di dalam? Pertanyaannya apa nih? Merubah akte maksudnya Iya, gimana? dia kan membantah Bang di sana. Tadi kan di sini membantah. Pas di dalamnya itu seperti apa? Ya, apa yang dibantah? Adakah bantahan? Perubahan nama. Kata dia nggak merubah nama. Yang dijadikan alat bukti kita adalah yang tadi saya sampaikan. Saya tidak mengerti dan belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan perubahan kata oleh yang diterangkan oleh saudara N itu. Tapi satu hal yang pasti, pembukuan itu jelas, sangat jelas. Yang tadi saya katakan, ada istilah binti dan ada garis-garis yang menurut keterangan yang dikeluarkan itu adalah biologis. Itu. Iya, komunikasi di dalam tadi gimana Bang maksudnya Bang? Apakah beda pendapatnya seperti apa Bang? Mbak Yulia seperti apa tadi?
Ada dokumen itu. Iya. Gini, Biar Bu Yuli. Kalau dia tidak, dia berpikir udah izin sama saya begitu ya. Nah, setuju ya. Nah, saya bilang itu kan baru omongan, tidak memberikan data-data ya. Saya setuju antara peromongan pertemanan, tetapi tidak ada dalam legalitas, karena itu disebut binti dan anak kamu, dan yang kamu utarakan ke saya adalah gelar Raden, bukan akte seperti ini itu. Nah, itu yang dia inikan, dan ya dia nggak bisa jawab, dan dia tidak dia tetap ini sebagai anak. Nah, saya tetap bersikeras dengan dia yang saya perkarakan, dan sampai saat ini, bahwa sampai saat ini diterima oleh kepolisian kasus saya ini karena ada barang bukti, saya bilang, dan ada pasal di sini, kamu telah menciptakan identitas anak saya ya sebagai anak kamu tanpa tanpa ada akta. Itu kamu mau sengaja atau tidak, intinya sudah tercipta kertas ini, itu aja. Berarti Oleh orang terdekat saya, dan saya bilang sama anak saya pun di media, saya lah yang akan menolong anak saya biar bagaimanapun. Sudah harus dikelarkan, jangan terus perang seperti ini. Itu saya juga tidak ingin anak saya sampai terjadi persoalan yang terlalu berat buat dia, bagaimanapun dia ada anak saya. Saya juga mohon ke Bang Sunan sudah cukup baik dan selalu mengingatkan ke saya bahwa dia adalah anak ibu. Berkat Bang Sunan dan teman-teman, saya reda daripada pertama saya menggebu karena kemarahan seorang ibu. Saya mereda atas arahan Bang Sunan, dan sampai saat ini pun saya mohon sebagai ibu tetap saya minta bantuan dan Federica stop, jangan sampai perang seperti ini karena akan berlanjut parah, itu aja. Mami, tapi sempat tadi Mami, terakhir dari saya.